Kenapa Camat tidak hadir? Takut. Siapa yang datang? Ustadz Yahya. Pantas. Itu kan disorot nanti. Nggak apa-apa, kita bicara kebenaran. Jujurlah, angkatlah wajah kita kalau bicara tentang kebenaran. Nggak usah di belakang-belakang layar, depan-depan begini. Kalau di belakang layar itu nggak betul, itu sama dengan teroris kan. Di Islam ada 4 sahabat Nabi yang punya karakter berbeda. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar. Ya Ustadz Somad itu kan Abu Bakar, lembut. Sini Umar bin Khattab ini. Insya Allah takbir. Saya ambil sifat itu. Ustadz mesti begitu sekarang. Kalau yang batuk saja diatur, itu Ustadz tahun 60-an. Makan pun pengawal sampai berapa orang? Ambil ikan ada pengawal 1, ambil nasi ada pengawal 1. Istri saya nggak pernah saya suruh sendoki, nggak pernah. Tanya istri saya. Tapi kalau subuh lain cerita. Hah? Istri saya nggak pernah saya bilang, Mak, kalau ambil nasi itu enggak. Tidur di rumah nggak pernah pakai spring bed. Ada spring bed sampai yang mahal punya ada di rumah. Saya tidur di karpet di lantai selama 12 tahun. Tanya, wallahi. Punggung saya ini sudah kenyang dengan kenikmatan dunia. Jangan tidur sekarang. Ditampilkan ustadz-ustadz memang yang betul-betul melawan dengan kebatilan, tapi tetap pada jalur tidak melawan hukum negara. Dan nggak usah bawa kelompok, mati sendiri. Nggak usah bawa saudara Muslim. Kau berdakwah sendiri, matilah kau sendiri. Jadi saya sarankan dari mimbar ini kepada adikku Ustadz Somad, pergi layani umat. Yakinlah Allah besertamu, iblis nggak mampu menggugat kebesaran jubah yang telah Allah kenakan di dalam diri. Nggak bakal itu. Kalau Allah sertai kita, siapa yang mau ganggu? Saya aja cuma 1 ayat begini, saya tahu nggak ada yang berani ganggu. Hadis itu terus, nggak ada yang iblis bisa ganggu. Kenapa? Karena iblis pun takut sama Umar. Setan pun takut dengan suara Umar. Begitu. Kok nggak ada yang ikut yang begitu? Ada. Saya punya buku tentang Umar begini tebal, karangan Dr. Haikal. Kata Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau katakan, kalau ada lagi nabi sesudah aku, Umar orangnya. Kenapa? Kita ini ceramah, ada yang jenggotnya panjang sekali di YouTube. Dia tidak ada memihak kepada kebenaran, yang dia pihak dia di tengah-tengah. Ustadz cari aman. Ustadz cari aman, yang penting pulang amplop. Panitia masjid, jangan coba-coba kasih amplop saya. Saya nggak butuh amplop itu. Yang saya butuh adalah kebenaran, tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, terutama tegaknya dakwah Islamiyah demi anak cucu kita di masa mendatang. Itu yang kami butuhkan sebagai ulama, sebagai pendakwah kemana-mana. Mati di jalan Allah, iskariman aumut, hidup mulia atau mati syahid. Takut mati? Enggak lah. Maka saya nggak butuh pendamping, saya nggak butuh pengawal. Saya butuh istri saja di samping. Kalau nggak bisa rontok seminggu. Istri saja di samping kiri kanan saya dengan anak kecil masih bayi. Paling gampang bunuh saya ini. Gampang? Nggak juga gampang. Saya melawan. Coba, kalau nggak percaya, coba aja lah habis ceramah ini di luar sana. Untung alhamdulillah Ambon sudah aman, Poso sudah aman. Alhamdulillah. Kalau seperti dulu, insya Allah antum dapati anak paling depan. Anak paling depan. Insya Allah. Kalau seperti Ambon dulu, Poso dulu, tapi itu kan bukan perang agama. Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Sama dengan sekarang, diadu kita, ditabrakkan kita. Untuk apa? Kepentingan politik. Ustadz jangan mau ditunggangi. Saya kebetulan berpihak kepada Pak Prabowo. Kenapa? Apa alasannya? Ini argumen demokrasi. Dan saya ajak kepada ini jamaah ikut saya sebagai ustadz. Ikut. Yang nggak mau ikut silakan ke Pak Jokowi sana. Tapi dolar udah mulai merangkak naik. Sudah berapa belas ribu sekarang? Dulu Indonesia moneter berapa ribu? 17 ya? Berapa ribu sekarang? 14 ribu ya? Innalillahi. 15 ribu. Tugas berat Ibu Sri Mulyani
Doakan beliau, putri Indonesia yang cerdas. Doakan beliau, Ibu Sri Mulyani, agar bisa mengatasi krisis ekonomi rupiah yang semakin anjlok. Dolar mengamuk, rupiah makin terpuruk. Doakan Ibu Sri Mulyani, doakan juga Pak Jokowi, karena beliau biar bagaimanapun masih menjabat sebagai presiden. Hormati beliau, ya, masih presiden. Tapi 2019 bilang sama Pak Jokowi, sudah Pak, Bapak istirahat aja lah. Ya, kepada Pak Maruf Amin. Pak Maruf Amin karena sudah mengambil langkah sebagai seorang politisi. Jadi kalau sebut kiai saya agak takut. Bilang aja Pak Maruf Amin. Amin ya robbal. Dan jangan coba-coba memanggil Ustadz Somad seperti kampret, seperti cebong yang di televisi itu. Dia bilang Somad. Jangan. Saya sangat hormati beliau itu, karena beliau banyak ilmu dari beliau saya serap. Mana ada orang sekaliber beliau. Ini bukan kemampuan Ustadz Somad. Orang yang habis 30 juz bukan kemampuan dirinya. Kemampuan dari mana? Dari Allah yang dikenakan kepadanya. Saya dari kafir, mana bisa ibu bapak ceramah berjam-jam seperti ini. Orang yang baru masuk Islam dari kafir bisa berdakwah begini. Siapa yang berikan? Allah tanamkan ilmu di lidah saya. Jadi bukan saya yang berbicara, Allah dengan kemampuannya kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diberikan ilmu itu, ditaruh ke dalam lidah. Orang-orang pilihan, banyak ustadz di Riau sini. Ada yang doktor di Masjid An-Nur, guru kita, ulama kita, doktor yang istiqomah, bukan seperti tuan guru bajingan. Doktor yang istiqomah, men. Dr. Mustafa Umar itu betul-betul doktor, berdiam di masjid mendidik umat dengan ilmu agama. Ente kuliah di Mesir jadi gubernur, Masya Allah. Lombok, saudara-saudara kita ditimpa musibah. Hati-hati, Bali tidak ditimpa tsunami, Bali tidak jadi gempa. Aceh tadi malam saya katakan di Koto, Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat sering jadi gempa. Kenapa? Mayoritas Muslim, hobi bermain judi, hobi narkoba. Di Kota Padang, di Aceh juga begitu. Lebih cepat dihisab oleh Allah. Kenapa? Karena kata Kiai Haji Muda Arifin Ilham, karena terlalu banyak munafik di negara ini. Dia nggak suka kalau lihat orang Islam dalam masjid begini, marah dia. Dia lebih suka di jalan-jalan main gaplek, judi. Kalau dibilang kafir marah tuh. Dibilang kamu nggak sholat, kamu jadi seperti orang kafir, tersinggung. Alhamdulillah lumayan masih ada iman. Nggak apa-apa, tetap masuk surga, tapi benjol-benjol. Begitu. Nah, di saat sudah tidak sholat, di saat sudah tidak ke masjid, datang orang kafir. Sini dulu kamu. Kamu agamamu apa? Islam. Kok kamu nggak sholat? Ya nggak. Nih 1 M. Kau hantam saudaramu sana. Kamu agamamu apa? Saya Islam. Kok kamu nggak pergi sholat Jumat? Iya. Nih 500 juta. Kau pukul saudaramu sana. Pernah dengar di kisah Nabi Musa ada seorang yang namanya Barsisa. Dia hidup selama 125 tahun. Alim, tak pernah berbuat cemar, tak pernah melakukan dosa. Iblis datang sebagai seorang ahli ibadah, nginap di pesantren Barsisa. Ditanya oleh Iblis, apakah ini tempat pengajianmu, Barsisa? Ya. Bolehkah saya menginap? Boleh. Wahai ahlil ibadah, boleh kau menginap di rumah saya. 3 hari Iblis menyamar sebagai ahli ibadah. Iblis tidak makan, Iblis tidak minum, Iblis tidak melakukan aktivitas apapun kecuali sujud ibadah. Barsisa lihat 3 hari 3 malam nggak makan minum puasa, takjub Barsisa. Dia bertanya, Lis, apa sah? Ente ibadah begini hebat, ilmunya dari mana? Kata Barsisa, gampang. Kata Iblis, gampang. Ahli ibadah ini yang nyamar, Iblis menyamar. Gampang kalau antum suka yang begini. Antum bermaksiat dulu kepada Allah, barulah antum mendapatkan ilmu ini. Yang pertama, coba antum pergi ke sana, satu kampung, antum bunuh saudara muslim. Kata Barsisa, nggak mau. Antum berzina. Apalagi itu. Ya sudah, kalau antum nggak mau itu, satu aja yang ringan. Apa? Minum tua. Miras, oplosan. Ada miras di kampung sebelah yang jual janda cantik. Janda apa istri orang? Masih istri orang. Pergi dia ke kampung sebelah.
Karena dia lihat minum miras hanya ringan, dia tidak membunuh, dia tidak berzina. Begitu dia minum miras, yang penjual miras cantik, istri orang. Kabur sudah penglihatannya, dibawa, ditahan, disandra di dalam kamar, nyaris diperkosa. Datang suaminya, kepergok, langsung suaminya dihajar, hampir mati. Orang kampung kepung, salib dia di tengah terik matahari, digantung, dicambuk 80 kali, diderah dengan cambuk. Kemudian disaksikan oleh iblis dari bawah palang salib. Bagaimana nasib? Saya adalah iblis yang membodohi kamu. Panas setahun dihapuskan oleh hujan. Kesetiaan, ketakwaan, keulamaannya selama 125 tahun tumbang dalam 1 jam. Mengerti maksud saya? Hidup mulia kita beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Minta setiap kali kita tahajud malam, ribuan kali kita sebut itu. Nggak akan ada rasa takut dengan kematian itu. Tumbang 125 tahun nggak pernah cemar, cuma 1 jam saja iblis bisa goda. Jadi nggak jadi ukuran. Ente duluan masuk Islam, Yahya Waloni ini baru. Nggak begitu. Saya punya teman satu kelas di sini, di masjid ini. Namanya Novi. Itu ada Ibu Novi. Teman saya waktu SMP. Cerita Nov, bagaimana kenakalan saya dulu. Siapa yang berani sama saya di kelas? Nggak ada yang berani. Jago kampung ini. Bapak saya angkatan darat, jadi saya kalau ditangkap polisi cepat bebas. Nakal di atas nakal. Saya ikut bela diri Raja Wali Gakari, taekwondo. Suka berkelahi. Tanya Novi itu, satu kelas sama saya, SMP Negeri 3 Manado. Tapi walaupun saya nakal, tanyalah bagaimana otak saya, dia tahu. Novi tahu, satu kelas kita. Dia bilang, Ustaz, kenal lupa sama saya. Yop, masa kenal lupa apa kita? Bahasa Manado. Nama saya Yopi. Ya, Yopi Yahya Waloni. Waktu masuk Islam, Yopi saya buang. Kenapa? Karena tetangga anjing saya namanya Yopi. Coba nama saya jadi Muhammad Yahya Waloni. Kalau tanya saya di kampung, tidak ada kata-kata orang di kampung. Oh itu, tukang berkelahi. Tukang berkelahi, nakal di atas nakal. Ibu saya yang suruh, terlalu nakal kamu, sekolah pendeta. Disekolahkan saya sekolah pendeta karena orang tua sudah nggak mampu ngurus sama saya. Kenakalan saya cuma satu, berkelahi. Nah ini jangan sampai kambuh, jangan sampai kumat lagi, kan begitu kira-kira. Apalagi ada One Pride sekarang ini, One Pride TV One kan. Saya lihat kalau di TV itu saya dengan Nuril ini sama beratnya. Bilang sama, iya ini kan direkam di YouTube. Bilang sama Karni Ilyas TV One, anaknya Abu Rizal Bakri. Suruh Nuril timbang berat, ustadz dengan ustadz di atas ring. Mas apa itu MMA. Ya, MMA. Itu masuk di situ TV One Pride. Suruh naik dia di ring, suruh ukur timbang, kita berhadapan. Jangan jangan suka memperalat orang lain. Saudara Muslim di Jawa diperalat, kemudian Ustaz Somad juga di Riau tidak usah suruh orang. Udah saya dengan Nuril aja di atas ring. Sosok jagoan ustadz itu bukan berkelahi. Ustadz itu didik umat itu ke jalan yang lurus. Sosok bajingan. Makanya saya selalu katakan, lebih baik mantan kafir, mantan bajingan jadi ustadz daripada mantan ustadz. Kalau mau jadi bajingan sekalian. Ada ringnya, ada tempatnya. Di mana? MMA TV One. Lapor kepada Karni Ilyas. Pak Karni, saya mau lawan Yahya Waloni. Dia ceramah di YouTube mau lawan saya. Alhamdulillah. Memang ini terulang lagi dulu ini. Kalau mau jadi petinju, mau jadi tukang kelahi, jangan jadi ustad. Sana latihan pukul sansak sana, salurkan bakatmu. Di dalam dakwah begini nggak ada. Jangan pikir masalah duniawi. Ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jadi kita berkumpul begini untuk bekal mati besok. Bagaimana kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah.
Sampai di surga sana kita ketemu pengurus masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau kemana Ustaz? Enggak, sebentar lagi ambil handuk. Ustaz tempatnya di mana? Cuma lantai 10. Ya, Ustaz yang begini tempatnya di lantai 10, jamaah di lantai bawah. Ya enggak sholat-sholat, tukang kebun. Enggak apa-apa biar tukang kebun, yang penting surga. Masuk surga. Ketemu pengurus masjid, ketemu tentara, ketemu polisi. Sama-sama kita di dalam. Kenal di mana Pak sama saya? Di Pekanbaru. Masa Ustaz lupa? Saya waktu itu kan mewakili Kapolsek. Oh iya ya. Kenapa Kapolsek tidak hadir? Takut. Kenapa Dan Ramil tidak hadir? Sibuk. Kenapa Camat tidak hadir? Takut. Siapa yang datang? Ustaz Yahya. Pantas. Itu kan disorot nanti. Nggak apa-apa, kita bicara kebenaran. Jujurlah, angkatlah wajah kita kalau bicara tentang kebenaran. Nggak usah di belakang-belakang layar, depan-depan begini. Kalau di belakang layar itu nggak betul, itu sama dengan teroris kan. Mau bom orang, rakit dulu, rancang dulu, nanti nggak ada orang baru bom. Itu tindakan penakut itu. Bukan orang Islam itu. Di Pekanbaru ini ada tuh yang kurang ajar begitu. Polisi lagi jaga di pos, orang Islam yang aktif di masjid, polisinya dibantai sama teroris. Apa yang dia bawa? Islam yang dia bawa. Bukan Islam yang begitu. Kalau Islam begini nih, tembak langsung. L. Dakwah, tembak langsung. Itu baru namanya mujahid. Urusannya nanti kalau yang tersinggung sudah ditangkap. Ustaz Yahya ditangkap. Kenapa? Karena mengatakan Megawati cepat mati. Nggak tahu siapa yang sebarkan informasi itu. Saya masih hidup ya. Polisi belum panggil saya. Kalau polisi panggil saya jawab. Kenapa Ustaz bilang Megawati cepat mati? Enggak, kalau dia sudah mati Pak, dia tahu di sana ada akhirat. Dia kan yang mengatakan akhirat itu seperti sudah kita tahu. Ustaz-ustaz itu adalah peramal. Ustaz nggak tersinggung, bukan ustaz itu penakut. Tersinggung sebagai pendakwah, kami tersinggung. Tinggalkan kafir masuk Islam, tujuannya adalah akhirat. Itu yang menjadi tujuan saya. Panitia masjid di sini nggak kenal sama saya, nggak ada satupun saya kenal. Novi yang telepon saya, tolonglah Ustaz. Kita ini berteman dari Manado. Memang enak kalau ada koneksi begitu ya. Boleh saya datang. Tanya sama Ibu Novi. Apa saya pernah bilang? Nov, satu kali ceramah sekian juta ya. Tanya. Saya hotel saja bebas gratis. Itu tuh. Tadi malam, tadi siang istri saya mau makan siang, beli makanan. Allahu Akbar. Begitu lihat Ustadznya ya gratis semua. Jadi enggak kamu bayar deh. Enggak. Rupa-rupanya kenal Pak orangnya. Siapa? Enggak tahu tapi dia kenal. Istri Ustadz Yahya ya? Iya. Bu, Ustadz di mana? Di hotel. Semua gratis. Itu kan sudah cukup nikmat Allah. Kalau saya pikir satu ceramah sekian juta, nih jadwal saya full. Dikali 5 juta, waduh sudah miliarder saya. Nah itu tuh yang 2 orang di Trans 7 itu. Itu barangkali yang mereka pikir, Ustadz Somad sana kemari dibayar berapa ini? Sama, kita ini Ustadz yang ikhlas di jalan beliau nggak pernah pakai target. Ini supaya jemaah tahu. Yang dengki, yang iri silakan iri sama beliau. Tapi saya dari mimbar ini mengatakan Pak Ustadz Somad Al-Mukarram, adikku, ceramah hadiri yang sudah terjadwal. Jangan mengecewakan umat. Hadir saja, yakin saja Allah besertamu dan tidak ada setan yang akan mengganggu. Polisi sudah berjanji akan menjaga beliau karena beliau adalah aset umat. Polisi sudah berjanji. Yang penting gerakan-gerakan kelompok di masyarakat itu stop, redam, supaya pertarungan pilpres nanti ke depan akan ada kedamaian di negara kita Republik Indonesia ini. Amin ya robbal